di al-mawa'id fil ahaditsil qudsiyah. Nasihat-nasihat dari hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis dawuhnya Allah langsung. Ini karangannya Imam Ghazali. Dulu di Turki ada orang menggunakan Imam Ghazali. Lupa nama imamnya. Syekh ini umumkan seluruh negara suruh membakar semua kitab Ihya Ulumuddin. Jadi semua orang karena Ihya kata-kata beliau ini semua sudah apa? Banyak hadis palsunya katanya. Maka diumumkan suruh bakar. Maka malamnya dia bermimpi. Mimpi ketemu Rasulullah, sebenarnya ada Sayyidina Abu Bakar, Umar gitu. Dan datang Imam Ghazali membawa kitabnya. Abu Bakar menunjukkan kitab itu kepada Rasulullah. Rasulullah itu didatangkan orang yang ingkar itu, orang yang mengingkari maka oleh Nabi dicambuk orang itu. Dan setelah bangun tidur cambukannya masih terlihat. Itu Imam Ghazali. Itu kejadian betul. Jadi jangan meragukan segitu dari pinter-pinternya orang dia Imam Ghazali ini. Termasuk pinter-pinternya umatnya Nabi Muhammad itu. Ini beliau kan dari hadis qudsi. Nasihatnya dari hadis qudsi. Radhiyallahu ta'ala anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ingsun kelawan asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih Allah ing dalam pokoke nikmat. Ar-Rahimi kang dalam cabange nikmat. Atau gini. Jawab ini. Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya akhirat. Ar-Rahim yang dalam akhirat beloko. Di Ar-Rahman semua dapat rahmanya Allah, baik kafir maupun mukmin. Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman. Alhamdulillah kabeh puji kulli kedue Allah. Tazkiratan krana ngelingaken lil ibadi maring pira-pira kawula. Wa taqwiyatan dan krana nguataken lil muttaqina maring pira-pira kang padha bertakwa minal muslimina saking pira-pira kang padha Islam ilal ibadati maring ibadah. Wassalatu te rahmat ta'zim iku ala sahibil millati muga tetep ing atase kang duweni agama at-tahirati kang suci apa millah. Waridwanu lan utawi ridhoni Allah iku ala alihi mukotab ing atase keluargane sahibil millah wa ashabi lan pira sahabate sahibil millah wa alihi mulan pira-pira keluargane alihi wa ashabi wa alihi mulan pira-pira keluargane alihi wa ashabi wa alaman ing atase wong tabi'ahum kang manut sapa man ing alihi wa ashabih bi ihsanin kelawan kebagusan. Wa ulama'il ummati lan ing atase pira-pira ulamae umat fi kulli zamanin ing dalam saben zaman-zaman. Kitabul Mau'izati utawi iki iku kitab pitutur, kitab kang isine pitutur. Kitabul Mau'izati iki iku kitab pitutur. Fihi iku ing dalam kitab hasanatun te kebagusan nafiatun kang manfaat apa hasanah. Nafa'ana muga-muga manfaataken ing kita sapa Allah Gusti Allah biha kelawan hasanah nafi'ah. Al-mau'izatul ula. Al-mau'izatu tadi iki ku pitutur al-ula kang pertama apa mau'izah. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala
Ya bena Adama, he ibnu Adam, ajibtu heran to gawok sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa man bil mauti kelawan mati kaifa yafrahu kaya apa bungah sapa man wa ajibtu lan gawok sapa ingsun to heran sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa man bil hisabi kelawan hisab kaifa kaya apa kaifa yajma'u kaya apa ngumpulna sapa man al mala ing bondo wa ajibtu lan gawok sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa man bil qabri kelawan kuburan kaifa kaya apa kaifa yadhaku kaya apa guyu sapa man wa ajibtu lan heran sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa man bil akhirati kelawan akhirat kaifa kaya apa yastarihu istirahat sapa man wa ajibtu lan gawok sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa man bid dunya kelawan dunya wa zawaliha lan ilange dunya kaifa yatmainnu kaya apa anteng sapa man ilaiha maring dunya wa ajibtu lan gawok sapa ingsun liman maring wong wa kang utaiman iku alimun wong kang pinter bil lisani kelawan lisan jahilun tur wong kang bodoh bil qalbi kelawan ati wa ajibtu lan heran sapa ingsun to gawok sapa ingsun liman maring wong yathuru harkate gak enak ini yutahhiru kang sesuci sapa man bil ma'i kelawan banyu yathuru suci tapi ndelok mburine yathuru bener wairu tahirin yathuru kang suci ngono ta liman maring wong yathuru kang suci sapa man bil ma'i kelawan banyu wa huwa halatu iman iku wairu tahirin kang ora suci bil qalbi kelawan ati wa ajibtu lan gawok sapa ingsun liman maring wong yastaghilu kang ketungkul sapa man tersibukkan sapa man bi uyubin nasi kelawan pira-pira cacate menungso wa huwa hale utaiman iku ghafilun kang lali an uyubi nafsi saking pira-pira cacate awak dhewe ne man auliman to maring wong ya'lamu kang ngerti sapa man annallahu ta'ala ing satane Allah ta'ala iku muttaliun kang mirsani sapa Allah alaihi ing atase man kaifa kaya apa yaksihi maksiat sapa man ing Allah auliman to maring wong ya'lamu kang ngerti sapa man annahu ing satenane man iku yamutu bakal mati sapa man wahdahu kala hale dhewe ne man wa yadkhulu lan melbu sapa man al-qabra ing kuburan wahdahu hale dhewe ne man wa yuhasabu lan dihisab sapa man wahdahu hal dhewe man kaifa yastanisu kaya apa aring tu merasakan nikmat aring sapa man binasi kelawan menungso ya lan pujiane menungso la ilaha ora kang hak disembah iku maujud illa ana kejaba ingsun haqqon kelawan nyoto wa anna Muhammadan dan Muhammad iku abdi kawula ingsun wa rasuli dan utusan ingsun. Luar biasa ini. Di nasihat pertama Allah dawuh, wahai anak Adam, saya heran orang yang yakin akan mati tapi kok iso seneng-seneng, iso guyu-guyu nih. Saya tuh heran terhadap orang yang dia tuh yakin dia akan mati. Tapi bagaimana dia bisa bergembira? Dia mati. Ya coba jenenge.
Rabi'atul Adawiyah ditawar dilamar wong lanang wakil. Siapa yang paling hebat di antara kamu? Kata orang ini Hasan Al-Basri ini. Saya mau dinikahi, Hasan jawab pertanyaan saya. Siap, katanya. Ditakoni pertama, nanti saya mati. Saya nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Hasan Al-Basri, bagaimana saya tahu itu dalam ilmunya Allah? Nanti saya dikubur, saya dapat nikmat gue dari saya dikubur. Oh itu dalam ilmunya, terus takoni. Maka orang yang tidak tahu nanti bagaimana nasibnya, apa pantas dia untuk bergembira di muka bumi ini? Apa pantas mau bersenang-senang di muka bumi ini? Saya belum tahu nasibnya, seperti apa. Nah, namanya Allah dawuh dalam diskusi ini, saya heran, orang yang yakin akan mati, tapi kok sih senang-senang dunia ini. Wajib tuh, dan saya heran pada orang yang yakin nanti ada hisab di akhirat. Bagaimana dia mengumpulkan hartanya? Ngerti misalnya hisab. Waktu nyambut gawe ngomoyo soal bengi dikumpulno. Kapan nyambut gawe kayak guaan langsung. Bagaimana orang yang mengumpulkan, bukan yang diherankan bukan orang yang cari harta, tapi orang yang mengumpulkan harta, itu bedanya. Seperti ini ya. Seperti ini di surat Fussilat Allah berfirman, wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kecelakaan bagi orang musyrik. Orang musyrik itu bukan orang yang menyembah berhala, bukan orang yang menyembah batu besar, pohon besar, bukan. Tapi alladzina la yu'tuna zakah. Orang yang tidak, yaitu orang yang tidak mau menunaikan zakat, itu dianggap musyrik. Kenapa? Dianggap musyrik. Nah dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa addadah. Orang itu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, yahsabu annama lahu akhlada. Itu musiknya di situ. Dia menyangka kalau hartanya bisa mengekalkan dirinya. Lah itu kan mengekalkan hanya Allah. Musiknya di situ itu. Waktu dikumpul zakat nggak mau, sodako nggak mau. Yang diherankan bukan orang yang mencari harta, bukan. Orang yang mengumpulkan harta. Lek golek dunya golek akeh-akeh. Tapi habis cari jangan dikumpulkan, tapi sedekahkan, bangunkan masjid, bangun madrasah, bangunkan pondok, kemudian buat fakir miskin. Itu namanya tidak mengumpulkan. Ini yang diherankan, yang Allah itu heran. Nanti orang itu tahu nanti ada hisab di akhirat. Lho kok sih dunia dikumpul terus sampai tumpuk-tumpuk dunia ini. Kok hisabnya kayak apa? Wajib tuh. Dan saya heran pada orang yang yakin dengan kuburan. Tapi bagaimana dia bisa bertertawa? Lho kok di kuburan kayak apa kira-kira awake dhewe itu? Di kuburan dhewe dikubur, kemudian datang mungkar nakir, bisa menjawab atau tidak. Dan apa dapat siksaan dapat nikmat bonus, kok iso sik iso guyu-guyu sampai terbak-bak ngono iku. Wajib tu liman alqana bil akhirah kaifa yastarih. Saya heran bagi orang yang yakin ada akhirat, bagaimana dia bisa istirahat. Aku percaya besok no akhirat, begitu turu tok jak salat beri gak gelem, jak ngaji gak gelem. Kok iso turu nih? Kok iso turu dengan nikmatnya seperti itu? Dan dia yakin dengan akhirat. No Ramadan nih loh, bulan Ramadan jam 1 saya turu. Itu heran, katanya percaya akhirat, tapi kok apa? Kaifa yastarih? Bagaimana dia bisa? Misalnya percaya akhirat is bengi itu ya. Apa katakan itu? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, seperti itu. Tuh percaya nang akhirat. Dan saya heran pada orang yang yakin dengan keberadaan dunia dan hilangnya dunia. Bagaimana dia bisa tenang dengan dunia? Yakin dunia itu kalau nggak misah ya dipisah. Dunia seperti itu sifatnya. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dunia meninggalkan kita, sudah pasti seperti itu. Paham ya? Kalau tidak kita yang meninggalkannya, dunianya meninggalkan. Ono wong sugih niku opo pituntur kawan teh, dilu ya entek.
dengan cepat harta itu hilang. Atau dia dalam keadaan masih kaya raya mati tinggalnya. Ya sudah mesti itu. Loh, tapi kok dia bisa merasakan tenang, merasakan nyaman dengan dunia itu. Maka ya mesti apa? Dunia akan sirna. Saya heran terhadap orang yang pinter pidato tapi bodoh noto hati. Nah, ini sing akhir zaman seperti itu. Ada orang yang kalau bicara memukau, winter caranya ngomong itu sampai itu orang munafik itu wa idza ra'ait wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik seperti itu. Hebatnya wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kamu pasti akan terpukau dengan bicaranya orang itu. Tapi noto ati angel, nuturi wong gampang. Tapi noto awake dhewe gak iso. Itulah kita. Ya aku bisa berdoa. Ya itu. Berarti kita alimul lisan ya, harus alimul qalb. Pinter pidato ya pinter. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'aluna medeni. Nuturi wong medeni. Kemudian wajib tuh, dan saya heran dengan orang yang suci dengan air tapi tidak suci hatinya. Artinya wudu suci, mandi suci, tapi hatinya nggak pernah disucikan. Hasutnya dipertahankan, kibernya dipertahankan, riaknya dipertahankan. Wajib tuh, dan saya heran pada orang yang tersibukkan dengan cacatnya manusia tapi dia lalai akan cacatnya sendiri. Wah, nek koncone salah titik nek kowe ta, arek iku jan. Arek iku jan ngene. Tapi awake dhewe gak ngerti. Nya dalam hadis yang lain Nabi dawuh, tuba liman syaghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi. Beruntung sekali orang yang tersibukkan dengan cacat dirinya tidak sempat melihat cacatnya orang lain. Kita tersibuk ya Allah, kita cacat. Jadi tuba liman bassarahullahu uyuba nafsih. Beruntung sekali orang yang oleh Allah ditampakkan cacat dirinya. Kita kok melihat aku kan cacat belas, ya itu berarti kan bukan orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang oleh Allah ditampakkan cacat dirinya. Saya kok masih seperti ini, saya kok masih seperti itu. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Wis ngono gak sempat delok cacate wong liya. Makanya Allah mengatakan, Allah dawuh saya itu heran. Ono wong kok tersibukkan cacat orang, dia lulai dengan cacatnya diri sendiri. Atau ini yang untuk kita itu, saya juga heran pada orang yang tahu bahwasanya Allah melihat diri tapi dia maksiat kepada Allah. Loh, kita tuh yakin Allah lihat kita, tapi kok maksiat juga gak wedi. Atau saya heran juga pada orang yang dia tahu dia akan mati sendiri, masuk kuburan sendiri, dihisab sendiri, kok masih merasakan senang dan pujian-pujian manusia. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah dengan secara nyata, dan Nabi Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Nah, kalau kita percaya, ini yang nanti didawuhkan oleh siapa? Ibrahim Ibn Adham. Dungo gak mandi-mandi kenapa? Lah hatimu mati. Kenapa hati kok mati? Jadi percaya nang akhirat, tapi gak nglakoni akhirat. Dia percaya mati tapi gak tahu persiapan mati. Katanya percaya Quran tapi gak nglakoni Al-Quran. Kata siapa? Ibrahim Ibn yang menyebabkan hati menjadi mati. Tidak percaya nang akhirat. Yo bengine entekno malam itu untuk ibadah. Pemene Ramadan. Gak ono Ramadan witir larang gugai gak ono. Witir kudu dibangunkan dulu. Bangunkan sulit gak ada itu. Gak gelem kok ngene ajib tuh. Heran aku delok awakmu. Heran delok raimu ini. Ngono. Jadi percaya nang akhirat tapi bengi dijak witir gak gelem ngono. Ajib tuh seperti itu. Ala na'ma ing sepira nikmat ingsun. Walam yakna lan ora nrimo sapa man bi atoi lan peparing ingsun. Fal ya'bud maka becik nyembah sapa man Robban ing pangeran siwai kang sakliyane ingsun. Waman utawi sapane wong iku asbaha manjing isuk sapa man to dadi sapa man
iku hazinan wong kang susah alat dunya ing atase donya faka'annama asbaha moko kaya sak tenane dadi sapa man to manjing isuk sapa man iku sakhiton kang bendu alayya ing atase ingsun waman nanti sapane wong iku istaka sambat sapa man ala musibatin ing atase musibah siji faqad syakani moko teman-teman wadul to sambat sapa man ing ingsun waman tesapane wong iku dakhala melbu sapa man ala ghaniyin ing atase wong sugih fatawadhu'a moko ndep-ndepe moko hormat sapa man lahu maring ghani min ajli ghinaihi saking arah sugene ghani dhahaba moko ilang apa thulutsa dinihi 2/3 agamane man waman tisapane wong iku latoma napuk sapa man wajahu ing wajahe man ala mayitin ing atase wong mati faka'annama akhoda moko kaya sak tenane ngalap sapa man rumhan ing tombak yuqatiluni kang mateni sapa man ing ingsun bi kelawan rumhan waman tisapane wong kasaro mecah sapa man udan ing kayu ala qabrin ing atase kuburan siji faka'annama hadama moko kaya sak tenane faka'annahu moko kaya sak tenane man iku hadama ngrubuhna sapa man baba Ka'bati ing lawange Ka'bah ingsun biadi kelawan tangane man waman tisapane wong iku lam yubali ora merduli sapa man min ayyibabin saking endine lawang yakulu mangan sapa man mayubali dorong jan mayubali moko ora peduli sapa man min ayyibabin saking endine lawang yadkhulu ngelbokno ing man sapa Allah taala jahannama ing dalam neraka jahannam waman tisapane wong iku lam yakun ora ana iku fi ziyadati ing dalam tambahan fi dinihi ing dalam agamane man fahuwa maka utai man iku fin nuqsani ing dalam kurang waman sapane wong iku kana ana sapa man ana iku fin nuqsani ing dalam kurang fal mautu maka utai mati iku khairun luwih bagus apa maut lahu kedue man waman disapane wong iku amila ngamalno sapa man bima kelawan barang alima kang ngerti sapa man ing ma aurafahu moko maringi ing man sapa Allah taala ilmama ing ilmune barang lam ya'lam kang durung belajar sapa man waman disapane wong iku atolan dawakno sapa man amalahu ing pengangen-angene man lam yakhlus moko ora murni apa amaluhu amale man al mau'izatu tsalitsa ila akhiri wallahu taala a'lam bissawab. Di nasihat yang kedua Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya menyaksikan untuk zat saya bahwa saya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali saya, dengan sendirinya saya. Jadi intinya ikhlas di situ. Di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik
bi ibadati rabbih ahada. Ibadah sing Allah tok, sing Allah enggak ada la syarikali, enggak ada sekutu untuk aku. Ibadah Gusti Allah tok. Ibadah masih ibadahnya kepada Allah, tapi masih ditujukan pada orang lain. Maca Quran kan untuk Allah kan, tapi biar dilem menungso, masih apa? Masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Sholat kan ibadah untuk Allah, tapi sholatnya kepingin dipuji orang, nah sama saja. Ibadah tapi masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah, maka falyamal amalan sholih, lakukan amal sholihah dan jangan sekutukan dalam amal itu sesuatu pun selain Allah. Bahwa Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Ya kita memuji Nabi Muhammad setinggi langit, pujian kita enggak akan nyampe pada haknya Nabi Muhammad. Mak satu catatan, ojo sampai nganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, itu enggak boleh dah. Oh, Nabi Muhammad ismuran enggak Tuhan, enggak iso, itu enggak bisa. Ini bedanya. Nabi Isa bisa dianggap Tuhan oleh kaumnya. Nabi Isa itu Thalithu Thalatha, salah satu dari Tuhan yang, atau Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah, tanya orang-orang Nasrani. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak mungkin umatnya menganggap beliau sebagai Tuhan. Kenapa? Kita diajari sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak mungkin Tuhan. Ya Allah, dengan rahmat ta'zim atas Muhammad. Yang kita berdoa pada Allah untuk Nabi Muhammad. Ini enggak mungkin Nabi Muhammad itu kita pertuhankan. Itu nikmatnya umat Nabi Muhammad. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan, kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Berarti enggak mungkin Nabi Muhammad itu Tuhan. Di Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Barang siapa tidak ridho dengan putusanku dan tidak sabar dengan balakku, tidak syukur dengan nikmat-nikmatku, tidak menerima dengan pemberianku, maka sembahlah Tuhan selain aku. Jadi dina Gusti Allah, aku biar ditakdir melarat nang Gusti Allah, Gusti Allah gak ada, itu sudah enggak ridho dengan kondoknya Allah. Saya kok ditakdir bodoh yo, ngapa kok angel yo? Gusti Allah nadir, enggak boleh. Itu tidak ridho dengan kondoknya Allah. Karena Allah ciptakan mesti ada hikmahnya. Sama dikasih ngapalno ku angel. Nah Allah ingin ngasih pahala yang lebih untuk kamu. Sing cerdas ngapalno ganjarane mek titik. Nek kewendong ngapalno angel sik ngapalno ae ganjarane berlipat-lipat itu. Nah, seperti itu harus ridho dengan kodoknya Allah. Barang siapa tidak sabar dengan balakku, loro ya Allah, kok loro Gusti Allah kula niki, gak sabar. Padahal Allah ngasih ujian itu bentuk sayangnya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta pada suatu kaum, Allah menguji mereka. Kalau orang enggak pernah diuji oleh Allah, berarti orang itu tidak dicintai oleh Allah. Maka kita harus sabar dengan ujian dari Allah. Walam yashkur ala na'mai, dan orang yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmatku. Syukur itu apa? Enggak cukup hanya dengan sujud syukur, enggak cukup. Enggak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah. Tapi syukur adalah ijra'un ni'am ala ma yardahul mun'im. Menggunakan nikmat atas hal yang diridhoi oleh sang pemberi nikmat. Kita diberi nikmat mata bisa melihat. Ya kita mensyukuri, gunakan mata untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah, gak mensyukuri nikmat. Kita bisa mendengarkan, kita gunakan nikmat mendengarkan
untuk mendengarkan hal yang diridhoi oleh Allah. Mendengarkan orang ngerasani, mendengarkan lagu-lagu, ya itu Allah gak ridho. Namanya tidak mensyukuri. Punya akal cerdas, kita gunakan untuk ngapal Quran, belajar fikih dan seterusnya. Punya akal cerdas, gak ngakali wong, ya itu namanya gak mensyukuri. Paham ya? Nanti ijra'un ni'am ala ma yardahul mun'im. Kita dapat nikmat berupa peluang waktu. Nah, waktu kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Ijra'un ni'am ala ma yardahul mun'im. Itu mensyukuri. Berarti enggak mensyukuri nikmat-nikmatku dan tidak menerima dengan pemberianku. Ya Allah, orang itu dapat banyak, saya dapat cuma sedikit ya Allah. Nah, itu gak menerima dengan pemberian Allah. Maka orang yang seperti itu kata Allah, maka hendaklah dia menyembah Tuhan selain aku. Wis aja nyembah aku, nyembah liyane, nyembah watu ae padha ae. Nyembah pitik gak apa-apa. Nyembah enggak pantas kamu menyembah saya. Kalau kamu menyembah saya, ya kamu harus ridho dengan putusanku, harus sabar dengan ujianku, mensyukuri nikmat-nikmatku, menerima dengan pemberianku. Itu pantas kamu menyembah aku. Kalau enggak seperti itu, sembah yang lain saja. Wa man asbaha hazinan 'ala dunya fa ka'annama asbaha sakhitan 'alayya. Barang siapa masuki pagi dalam keadaan susah atas dunia, maka seakan-akan dia telah masuki pagi dengan murka kepada Allah. Nanti urip ya Allah, duitku hilang 1.000 ya Allah, susah ngene. Ya Allah, tadi itu saya punya peluang dapat ini, hilang peluang itu susah. Lah orang yang susah atas dunia, maka berarti dia itu murka kepada Allah. Gusti Allah, ngilokno Gusti Allah. Makanya katakan man asifa ala dunyan fatatsu iqtaraba minan nari masirata sanatin. Barang siapa yang susah karena dunia yang hilang dari genggamannya, maka dia mendekat ke neraka dengan perjalanan 1 tahun. Kelangan duit kelangan mulai dijoli meneh. Lek kelangan, aduh ya Allah. Lek kelangan sholat jamaah, lah itu susah orang iso. Ya Allah, Ramadan saya gak jamaah ya Allah. Itu susah. Kelangan akhirat harus susah. Seman kelangan akhirat gak susah belas. Wae ngaji keturun, ya Allah. Wae ngaji Ramadan, saya tertidur ya Allah, susah. Ono sing ngene iku? Gak ono. Kelangan duit 1.000. Lapor itu polsek ngono, ke Polres ngono. Susah kelangan duit. Nah, barang siapa susah atas dunia, maka sekarang dia murka kepada saya, kata Allah.